Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita akal dan hati untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, termaksud dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Hari ini kita akan membahas adab menggunakan media sosial. Topik ini yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Media sosial adalah alat. Ia bisa menjadi ladang amal atau malah pintu dosa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Maka penting bagi kita untuk tahu apa saja adab dan etika dalam bermedia sosial menurut nilai-nilai Islam dan akhlak mulia. Nomor satu, niatkan untuk kebaikan dan dakwah. Niat kita sangat menentukan nilai amal. Niatkan setiap aktivitas media sosial untuk mencari ilmu, menyebarkan kebaikan, menghibur dengan cara yang tidak melanggar syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berpikir sebelum mengunggah atau think before you post. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat, apakah ini akan menyakiti hati orang lain, atau apakah ini akan memalukan orang lain. Jangan asal memposting demi likes dan views. Yang ketiga, menjaga akhlak digital. Adab online sama pentingnya dengan adab di dunia nyata. Di antaranya, gunakan bahasa yang sopan dan tidak provokatif. Yang kedua, jangan menyinyir, menghina, atau mempermalukan orang lain. Jangan ikut budaya cancel culture yang merusak nama baik orang tanpa tabayum atau klarifikasi. Orang beriman tidak akan suka mencelah, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, tidak menyebar fitnah, hoaks, dan gibah. Gibah atau menggunjing dan fitnah bisa terjadi melalui tulisan, komentar, status, bahkan repost. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Saring dulu sebelum sharing, verifikasi sebelum memviralkan. Yang kelima, tidak menjadi budak popularitas. Jangan jadikan validasi dari media sosial sebagai sumber harga diri. Hati-hati dengan obsesi terhadap likes, followers, atau views. Menghalalkan segala cara demi viral, membandingkan hidup dengan postingan orang lain. Media sosial sering menampilkan kesan palsu. Jangan terjebak pada pencitraan. Yang keenam, jaga pandangan dan konten. Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Hindari melihat konten yang tidak pantas. Hati-hati dengan algoritma yang bisa menyeret kita ke konten negatif. Bersihkan timeline dari akun yang merusak iman dan akhlak. Yang ketujuh, menghormati privasi orang lain. Jangan menyebarkan foto, video, atau curhatan orang tanpa izin. Jangan screenshot percakapan pribadi dan disebar. Hormati batasan privasi yang ditentukan oleh orang lain. Yang kedelapan, mengatur waktu dan prioritas. Waktu kita sangat berharga. Media sosial bisa membuat kita lalai. Lalai dari sholat, lalai dari belajar atau bekerja, lalai dari kewajiban sebagai anak, pelajar, atau hamba Allah. Gunakan media sosial secukupnya dan disiplin dengan waktu. Yang kesembilan, tanggung jawab sebagai muslim. Kita adalah cermin Islam di dunia maya. Apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari bisa menjadi representasi umat Islam. Maka tampilkan akhlak yang baik, hindari konflik dan debat yang tidak produktif. Gunakan akun kita untuk memberi manfaat. Yang ke-10, jangan mengumbar aib sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa mengumbar kesalahan pribadi di media sosial adalah perbuatan dilarang. Misalnya, curhat masalah keluarga di status publik, cerita tentang masa lalu yang buruk secara terbuka, posting foto-foto saat bermaksiat atau berpakaian tidak pantas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang
yang terang-terangan berbuat dosa. Hadis riwayat Bukhari. Ingat, Allah sudah menutupi aib kita. Jangan kita buka sendiri. Yang ke-11, tidak mengolok-olok dan membuli. Media sosial sering menjadi tempat perundungan atau bullying, baik melalui komentar jahat, meme atau menghina, sindiran terhadap fisik, latar belakang, atau keyakinan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Cyberbullying bukan hanya salah seorang sosial, tapi juga berdosa secara agama. Yang ke-12, hati-hati dengan konten yang mengandung ria atau ujub. Kadang kita memposting amal ibadah atau sedekah bukan untuk menginspirasi, tapi untuk mencari pujian. Contoh, selfie saat sholat, zikir, umroh, video sedekah disertai wajah dan suara sendiri secara berlebihan, menyombongkan prestasi atau kekayaan tanpa manfaat. Jika niat tidak lurus, maka itu bisa hilang nilainya di sisi Allah. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya supaya didengar orang, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, waspada terhadap influencer atau konten negatif. Tidak semua konten kreator memberikan nilai yang baik. Kita harus memilih mana konten yang mendidik dan mana yang menyesatkan, mana yang mengajak kebaikan dan mana yang mengajak kemaksiatan. Sebagai muslim, kita wajib memilih tontonan dan tidak ikut-ikutan tren yang menyimpang seperti joget-joget di TikTok yang tidak senonoh, prank yang menjatuhkan martabat orang lain, tren pakaian yang membuka aurat. Yang ke-14, saling menasehati di dunia digital. Media sosial juga bisa menjadi ladang dakwah. Gunakan akun kita untuk menyebarkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran, memberikan komentar yang positif dan membangun, mengajak teman-teman untuk sholat, puasa, atau bersedekah secara halus dan bijak. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-15, media sosial akan dihisap. Ingat bahwa segala aktivitas digital kita akan dimintai pertanggungjawabnya di akhirat. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Itu termaksud postingan mi, komentar mi, repost mi, like dan konten maksiat. Setiap klik kita bisa jadi pahala atau dosa tergantung dengan niat dan isinya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, media sosial bukan tempat tanpa aturan. Sebagai muslim, kita punya pedoman adab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika kita pegang itu, insya Allah media sosial akan menjadi sarana dakwah dan amal jariah, bukan tempat maksiat dan dosa. Mari kita jaga jari, jaga lisan digital, dan gunakan media sosial dengan niat yang benar, sikap yang santun, dan tujuan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.